Agama Islam sudah ada sejak Nabi Adam. Banyak yang mengira bahwa agama Islam baru ada setelah Nabi Muhammad ada. Padahal Allah tentu saja sudah ada sejak sebelum alam semesta ini ada. Sejak Nabi Adam dan seterusnya hingga kiamat dan seterusnya. Allah lah yang menciptakan Nabi Adam dan meridhoi Nabi Adam beragama Islam. Islam adalah satu-satunya agama sejak manusia pertama. Tapi sejak Nabi Adam meninggal dunia, maka ajaran agama Islam pun mengalami penyelewengan menjadi berbagai ajaran pagan dan agama yang dianut oleh para kafir. Penyelewengan itu pun semakin parah, bahkan nama Allah pun disalahgunakan untuk menyebut dewa bulan, dewa-dewa mereka, sebagaimana yang sekarang disalahgunakan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, untuk menyebut nama Tuhan secara umum. Padahal, bisa cek juga bahkan di kamus-kamus, di kamus bahasa Inggris dan bahasa lain manapun, juga di kamus bahasa Indonesia, bahwa Allah itu adalah proper name, nama Tuhan asli yang disembah oleh Muslim. Kata Allah itu bukan berarti nama umum Tuhan, tetapi proper name, nama Tuhan yang asli yang disembah oleh Muslim. Di zaman jahiliyah, bahkan kata Allah itu digunakan untuk menyebut dewa mereka yang memiliki anak-anak, ada Uta, Lata, dan lain sebagainya. Juga dengan penggunaan Ka'bah yang diselewengkan menjadi kuil pemujaan dewa-dewa pagan. Penyelewengan ajaran agama Islam sejak Nabi Adam itu pun terjadi di setiap zaman, sehingga Allah pun lalu menurunkan Nabi pada setiap zaman di tiap masanya. Dengan tugas meluruskan kembali ajaran agama Islam sejak Nabi Adam. Itulah tugas para nabi sesudah Nabi Adam. Setua umur bumi ini, maka setua itulah sejarah para nabi sejak Nabi Adam. Terdapat banyak nabi dan rasul. Yang disebutkan di Quran mungkin hanya 25 orang saja, tetapi sebenarnya jumlahnya lebih dari itu. Bisa mencapai hingga sekitar 124.000 orang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk memurnikan kembali ajaran Islam di setiap zamannya, kepada bangsanya, kepada umat masing-masing. Sedangkan Nabi Muhammad bukan Nabi ke-25, tapi beliau adalah Nabi terakhir, Nabi Islam yang terakhir jelang kiamat tiba, ketika umur bumi sudah semakin tua dan kiamat pun akan segera tiba. Nabi Adam adalah Nabi pertama Islam. Kemudian turun beberapa nabi berikutnya sesudahnya, dan Nabi Muhammad adalah Nabi Islam yang terakhir. Tugas para nabi di tiap zamannya adalah memurnikan kembali ajaran agama Islam yang mengalami penyelewengan. Jadi ya, Islam sudah lebih ada dulu daripada agama Hindu, ataupun agama Konghucu, ataupun agama ajaran kepercayaan nenek moyang, dan lain sebagainya. Manusia pertama telah beragama Islam. Nabi Adam adalah pembawa agama Islam yang pertama, bukan Nabi Muhammad. Meski tiap nabi memiliki syariat Islam masing-masing, tetapi agama Islam, agama Hanif yang lurus ini sudah ada sejak manusia pertama. Syariat Islam tiap zaman, tiap nabi berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi umat manusia saat itu, juga perkembangan teknologi yang ada pada saat itu yang baru dicapai, tahapan yang baru dicapai oleh manusia di zamannya masing-masing. Sehingga syariat Islamnya pun berbeda-beda. Seperti di zaman Nabi Adam, masih diperbolehkan dan dihalalkan untuk menikah insest karena belum ada manusia lain. Sedangkan di zaman Nabi Muhammad, insest itu diharamkan karena sudah banyak manusia, sehingga bisa dieliminir kejadian lahir bayi cacat akibat insest. Meski syariat Islamnya bisa berbeda-beda pada zaman tiap nabi, tetapi ajaran Islamnya tetap sama, yang pokok inti ajarannya adalah sama, yaitu menyembah hanya kepada Allah, satu-satunya Tuhan. Sejarah memiliki keterbatasan. Kebenarannya adalah tidak mutlak.
Tergantung versi siapa. Sejarah Belanda mengatakan Pangeran Diponegoro adalah penjahat, sedangkan sejarah versi Indonesia tentu saja mengatakan Pangeran Diponegoro adalah pahlawan. Itulah kelemahan sejarah. Kelemahan sejarah yang lain lagi adalah dia tergantung kepada budaya tulis, sedangkan budaya manusia pertama adalah budaya lisan. Jauh sebelum ada budaya tulisan, manusia mengembangkan budaya lisan. Ayat-ayat Al-Quran yang ilmiah telah dibuktikan oleh para ilmuwan, baik ilmuwan muslim maupun non-muslim, sebagai benar mutlak, asli, firman dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Bisa cek ya di bagian deskripsi beberapa bukti keilmiahan ayat-ayat Quran, sehingga telah terbukti bahwa ayat Quran itu kebenarannya mutlak. Firman Allah, firman Tuhan yang asli, ini adalah mutlak benar. Quran menyatakan Islam sudah ada sejak zaman Nabi Adam sebagai nabi pertama, sedangkan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Berikut ini dalil dan penjelasannya. Nama agama Islam merupakan istilah yang menunjukkan sikap dan sifat pemeluknya terhadap Allah SWT. Nama Islam lahir bukan karena pemberian dari seseorang atau sekelompok masyarakat, melainkan berasal dari Sang Pencipta langsung, yaitu Allah SWT. Kata Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total terhadap ajaran-ajaran Islam yang diberikan oleh Allah SWT. Allah hanya meridhoi Islam sebagai agama manusia ciptaannya. Disebutkan di surah Ali Imran ayat 19 bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Lalu di ayat ke-20, jika mereka berbantah, maka Muhammad katakanlah, aku berserah diri kepada Allah. Ya, itu definisi Islam. Kemudian di ayat 85, barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi karena masuk ke neraka kekal selamanya. Inilah makna dari Islam itu, yaitu menundukkan diri kepada Allah dan taat kepadanya dengan mentauhidkannya, yang merupakan ajaran sejak dari Nabi Adam hingga nabi-nabi seterusnya, dan lalu memurnikan amalannya hanya untuknya, seperti tugas nabi-nabi berikutnya setelah Nabi Adam tiada. Lalu juga menaati perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dalam hal ini adalah syariat Islam di tiap zamannya. Jadi apa yang dikatakan Bambang Nursena, tokoh andalan dari Kristen, yang mengatakan bahwa Islam itu artinya berserah diri, itu benar, tapi berserah dirinya bukan sembarangan, hanya kepada Allah. Selepas meninggalnya Nabi Adam, maka Allah mengutus para nabi berikutnya untuk memurnikan ajaran Islam dengan syariat Islam masing-masing di tiap masa kenabian, masing-masing zaman. Definisi nabi adalah manusia. Jadi bukan yang lainnya, tapi manusia. Contoh sempurna bagi manusia lainnya. Begitu juga dengan Rasul. Jadi menggelikan sekali statement Fatimah Sadiah yang katanya murtad itu, yang mengira burung gagak pun adalah seorang nabi. Pamer kebodohan setiap hari. Padahal jelas-jelas definisi nabi itu adalah manusia yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi contoh bagi manusia yang lainnya. Begitu juga dengan Bambang Nursena yang menyatakan bahwa sesat nalar semua nabi beragama Islam, lebih sesat nalar yang menuhankan manusia. Quran yang diakui kebenarannya mutlak benar oleh para ilmuwan kafir sekalipun menyatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama sejak manusia pertama. Sejak baru ada budaya lisan dan belum ditemukan adanya budaya tulis. Bisa cek di deskripsi link tentang keilmiahan ayat-ayat Quran. Jadi sesuai nalar ya, bukan asumsi. Quran yang ilmiah dan sesuai nalar itu menyatakan bahwa Islam adalah agama seluruh nabi, sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Tak ada yang bisa membantahnya. Pada Quran surah Al-Anbiya ayat 25 dikatakan bahwa Allah tidak mengutus seorang rasul pun sebelum Nabi Muhammad, melainkan Allah wahyukan kepadanya
bahwasanya tiada Rob yang berhak disembah, melainkan hanya Allah. Maka sembahlah olehmu sekalian Allah, Tuhan yang asli, Tuhan yang sebenarnya. Dan Allah menyatakan bahwa Islamlah satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Agama sejak manusia pertama, Nabi Adam, adalah Islam. Yang sayangnya, setelah Nabi Adam meninggal, maka ajaran Islam pun mengalami penyelewengan menjadi berbagai agama lain. Dan tugas Nabi berikutnya adalah untuk memurnikannya kembali. Jadi jangan heran jika ada beberapa ajaran-ajaran yang mirip-mirip dengan ajaran Islam, seperti tentang sholat, tentang Ka'bah, tentang penamaan Allah yang disalahgunakan menjadi nama-nama dewa mereka, menjadi nama umum Tuhan, padahal itu proper name atau nama khusus Tuhan yang asli. Jangan heran juga jika ada yang mereka katakan sebagai dongeng, tapi justru dikonfirmasi benar sebagai fakta oleh Allah sendiri di Quran. Waktu yang akan membuktikan, karena kadangkala otak manusia belum sampai pengetahuan yang ditemukan pada hari ini belum mencukupi atau belum sampai untuk membuktikan bahwa itu suatu hal yang benar. Bisa dibayangkan manusia yang hidup di zaman Isa, mereka tidak punya pengetahuan tentang pesawat ulang-alik NASA. Jadi mereka pasti sangat heran jika terjadi Isra Mi'raj seperti dan lain sebagainya. Otak dan pengetahuan mereka belum sampai. Jadi jelas ya, Quran yang begitu ilmiah dan sesuai nalar diakui oleh para ilmuwan, baik ilmuwan muslim maupun non-muslim, menyatakan bahwa Islam adalah agama bagi seluruh nabi. Sejak Nabi Adam hingga nabi-nabi berikutnya sampai ke nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad.